Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa gereja HKBP Petojo akan menyapa kita melalui pembacaan firman Tuhan di tengah-tengah aktivitas rutinitas kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala hari indah yang telah Tuhan nyatakan di pagi yang indah ini. Kami akan kembali melakukan aktivitas rutinitas kami. Biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini, yang kami kerjakan pada saat ini, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, biarlah itu menjadi kekuatan kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Berfirmanlah, karena kami siap mendengar, kami siap merenungkan, dan kami siap melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi yang indah ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus pernah berpesan kepada kita semua, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Tentunya ini sebuah tantangan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Apalagi di zaman kita sekarang ini, tidak mungkin saya bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan mengalahkan segala keburukan dengan berbagai iman ataupun hikmat yang dari Tuhan. Tetapi Tuhan tegas menyatakan, bagaikan orang-orang Israel, umat Israel sedang menantikan keluar mereka dari pembuangan Babel. Tuhan telah berjanji bahwa yang namanya kekerasan, penindasan, penderitaan itu akan segera selesai. Umat diminta untuk bisa sabar. Umat diminta untuk tetap berpegang teguh. Umat juga diminta untuk tetap setia melakukan berbagai pengalaman rohani mereka. Terlebih mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan tetap setia bersama-sama dengan Tuhan. Inilah juga yang menjadi refleksi kehidupan kita saat ini. Terlebih dengan berbagai situasi dunia sekarang ini. Apalagi dengan istilah perperangan secara rohani. Demikian juga dengan istilah peperangan secara ekonomi. Kita berlomba-lomba menyatakan, kamilah umat percaya yang hebat. Kamilah yang diberkati. Demikian juga secara ekonomi. Kamilah negara yang paling maju secara ekonomi. Tetapi justru yang Tuhan janjikan melebihi yang kita pikirkan. Apa yang Tuhan janjikan adalah bahwa Allah akan berjanji memulihkan umatnya. Mereka yang selama ini ditinggalkan, mereka yang selama ini benci, bahkan mereka yang dipandang hina akan menerima kehormatan yang dari Tuhan. Mereka akan menerima kemakmuran. Segala kesengsaraan digantikan dengan kemakmuran. Segala penderitaan akan digantikan dengan kehormatan. Demikian juga segala kesengsaraan dan kelaparan akan mendapatkan kelimpahan berkat yang dari Tuhan. Tetapi untuk bisa kita menerimanya itu, kita ikuti cara Tuhan. Kita tetap berjalan dan kita tetap menghadapi semua pergumulan, problema, permasalahan bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan telah berjanji ketika kita bisa melalui segala kehidupan ini, Tuhan telah berjanji dengan kata selamat dan pintu gerbang kita itu penuh dengan pujian. Artinya selamat yang dimaksud adalah tembok itu hati kita telah menerima anugerah
keselamatan. Demikian juga dengan pintu-pintu gerbang yang penuh dengan persoalan, yang penuh dengan berbagai ketertutupan, ternyata digantikan oleh Tuhan dengan berbagai pujian. Oleh sebab itu, panggilan kita sebagai orang percaya, mari hadapi dan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kenapa? Karena melalui kebaikan itulah kita bisa dipandang benar dan kita tetap menjadi orang-orang pendamai di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan telah membuka hati dan pemikiran kami. Ketika Tuhan juga telah berjanji akan membawa kami keluar dari berbagai permasalahan kami, akan membawa kami keluar dari berbagai penderitaan kami. Tetapi Tuhan meminta kami untuk sabar, untuk tekun dan setia menjalani semua yang kami alami, pergumulan, penderitaan, permasalahan di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan melalui itu semua. Karena ketika kami dilanda berbagai kebencian, dilanda berbagai ketidakmampuan, dilanda berbagai permasalahan kehidupan, kami percaya itu bukan membuat kami menjadi takut, menjadi kecewa, tetapi itulah ujian iman kami ketika Tuhan juga akan menyertai dan memberkati kami. Oleh karena Tuhan, kami bawa segala kelemahan kami, pergumulan kami sehari-hari ya Tuhan. Ketika usaha dan pekerjaan kami ini mengalami kemerosotan ataupun mengalami kemunduran, biarlah Tuhan juga yang memperteguh iman kami supaya kami juga bisa tetap senantiasa bekerja dan berusaha bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kami juga terbaring di rumah sakit ataupun dalam pemulihan sakit penyakit di rumah, biarlah Tuhan juga melawat kami dan memberikan kami sukacita, karena kami percaya hati yang gembira adalah obat. Itulah yang menjadi kekuatan kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kami juga melakukan aktivitas rutinitas dalam dunia pendidikan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, dan berikan kami kemampuan ya Tuhan, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan berbagai talenta dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Oleh karena Tuhan, inilah hati, jiwa, raga kami. Pakailah kami Tuhan menjadi pelayan-Mu yang setia. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setialah melayani bersama dengan Tuhan.